jadi semacam kontradiksi ya. Satu sisi Tuhan ngomong, kalau tadi Pak Joy ngomong bahwa itu bentuk kekudusan Tuhan, 10 perintah Allah, jangan membunuh salah satunya. Ini malah bangsa Israel disuruh membunuh gitu. Jalan keluar satu-satunya untuk solusi masalah dosa ini adalah Tuhan sendiri yang mengambil alih. Maka dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa manusia ini datang kepada Tuhan kembali kan gitu. Di dalam Kristus. Hati kita tuh pabrik berhala katanya. Tanpa sadar tuh kita bisa membuat berhala-berhala baru. Iya betul. Apapun itu bentuknya, entah itu hobi, entah itu bahkan teologi juga bisa. Jangan belajar untuk tidak marah, tapi belajarlah untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan membuat kamu dimampukan untuk tidak marah. Tapi karena jatuh dalam dosa secara genetika, kita ini juga terganggu, rusak. Ini kita bicara lagi mengenai, sekarang kita agak mengkerucut sedikit ya. Kita bicara mengenai 10 hukum Allah nih ya. Nah, mengapa 10 hukum Allah itu dibuat? Apakah bahwa 10 hukum Allah itu sebetulnya merupakan satu rangkuman sebagai besar dosa? Atau istilahnya gini, Tuhan udah tahu nih bahwa dalam kehidupan manusia mulai awal sampai akhir nanti 10 hukum Allah ini ya ini nih yang aku mau rangkum gitu. Apakah memang kayak gitu Pak Joy? Jadi hukum Taurat itu memang kalau kita membaca di Alkitab itu ada perspektif yang berbeda-beda, tapi secara khusus 10 hukum itu menunjukkan tentang atribut kekudusan Tuhan. Jadi dari hukum Taurat itu orang tuh bisa memahami bagaimana sifat-sifat dan atribut Tuhan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Nah, secara detail kita harus lihat bahwa hukum Taurat itu pertama kali muncul untuk siapa? Bangsa Israel. Mungkin pertanyaannya kenapa kok bangsa Israel ini butuh? Kita harus ingat kalau kita mundur, bangsa Israel ini dulu dalam perbudakan. Hidup puluhan tahun di Mesir. Di Mesir itu bukan hanya sekedar jadi budak, tapi mendapatkan banyak sekali pemahaman tentang dewa-dewa. Sehingga bangsa Israel ini memahami tentang Tuhan sama seperti orang Mesir memahami tentang Tuhan. Ada dewa-dewa di sini, dewa di sana, nah segala macam. Nah, setelah mereka dibawa keluar, Tuhan itu ingin membuat mereka itu punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Makanya sebelum hukum Taurat itu muncul, dikatakan nih, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi keluar dari Mesir itu bersifat apa? Identitas. Identitas yang menjelaskan bahwa kamu itu bukan orang Mesir lagi. Kamu adalah milikku hari ini. Dan karena engkau milikku hari ini, aku beritahu siapa aku yang sebenarnya. Nah, apa yang sebenarnya aku ini diwujud nyatakan melalui atribut-atribut itu tadi, 10 hukum tadi. Sehingga manusia bisa paham apa yang sebenarnya, walaupun nanti di breakdown lagi dengan peraturan-peraturan yang lebih detail kan. Dan apa yang nggak boleh. Betul. Tapi dari 10 hukum ini kita bisa melihat begitulah sebenarnya standar dari kekudusannya Tuhan dinyatakan. Makanya kalau kita bicara tentang manusia, masa ada sih? Jangankan gini ya, katakanlah ada orang yang bisa melakukannya 10-10-nya. Tapi kan manusia itu hidup dengan deret waktu. Bisa nggak konsisten? Mungkin hari ini 10-10-nya berhasil. Besoknya cuma 9. Jadi sangat mustahil gitu lah. Nah, dari sanalah sebenarnya kita melihat bahwa jalan keluar satu-satunya untuk solusi masalah dosa ini adalah Tuhan sendiri yang mengambil alih. Maka dia datang ke dalam dunia ini untuk membawa manusia ini datang kepada Tuhan kembali kan gitu. Di dalam Kristus. Kalau ini tidak ada. Manusia seberapa berusahanya naik untuk mencari Tuhan, gak akan ketemu. Karena standar mereka itu tadi berdasarkan dalam keberdosaan kan sulit ya. Kita sedang bicara tentang dosa, yang membicarakannya adalah orang yang berdosa juga. Akhirnya perspektifnya beda. Sulit gitu. Jadi cuma hanya ini, kalau menurut saya sih yang muncul nanti hanya pembelaan diri. Iya betul. Kita kan cari pembenaran akhirnya. Aku boleh gini karena gini. Tapi itu akan jadi standar yang sangat banyak karena setiap orang punya sudut pandang yang beda-beda. Iya. Dan kok Teguh, kalau saya mau tambah sedikit ya, ironisnya adalah banyak orang Kristen justru menganggap remeh kasih karunia gitu. Menurut saya itu juga dosa. Artinya apa ya? Anugerah yang murahan.
sudahlah nggak apa-apa kita berdosa. Toh Yesus sudah mati buat kita. Karena diberikan dengan cuma-cuma. Ada kalimat itu. Jadi dia diampuni. Iya. Kita lupa bahwa di satu sisi Tuhan itu juga mendisiplin kan gitu. Iya. Disiplin itu bukan berarti dia benci, tapi bentuk lain dari cara dia mencintai. Makanya saya ngomong sama teman-teman pemuda gini, hati-hati kalau tidak didisiplin. Jangan-jangan kamu bukan anak. Iya, Kalau kamu anak pasti didisiplin gitu loh, karena dia istilahnya, sayang. Iya, gitu. kalau kita disayang, berarti kan kita diperhatikan. Kalau kita diperhatikan, berarti kita banyak akan diomongin. Iya. Tapi kalau kita nggak pernah diomongi, ya berarti kita diabaikan. Kalau diabaikan, ya udah dibuang. Repot jadinya kan gitu. Ya itu sih ya kenyataannya. Tapi bukan hanya kita bicara dari perspektif Tuhan lah. Orang tua kan juga gitu. Iya. Guru juga gitu. Iya betul. Semakin banyak disetrap, berarti kita ini semakin Kalau diperhatikan. dibiarin, wah berarti dia udah nggak care lagi. Wes, Iya. kamu mau ribut, mau apa? Urusan lu dan gitu kan. Nah, Pak Joy, ini satu hal yang saya juga agak sulit menjawab gitu ya. Kalau ditanya gitu ya. Jadi gini, salah satu contoh aja di dalam 10 perintah Allah itu kan ada yang poin kelima, jangan membunuh. Iya. Ya kan? Jangan membunuh. Nah, koreksi kalau saya salah nih ya. Iya. Selama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, itu kan ditempuh 40 tahun kan. Iya. Dan 40 tahun itu melewati berbagai macam tempat gitu istilahnya lah. Nggak tahu muternya kemana, pokoknya dari berbagai macam tempat. Nah, Tuhan ngomong nih di poin kelima, jangan membunuh. Tapi di satu sisi Pak Joy, dalam perjalanan bangsa Israel ini juga banyak berperang untuk menuju ke tanah Kanaan. Sampai di tanah Kanaan pun mereka juga berperang kan istilahnya. Dan yang tanda kutip nih ya, yang menyuruh itu Tuhan loh. Tapi satu sisi dia ngeluarin perintah jangan membunuh. Tapi yang ini malah dia suruh kadangkala habisin seluruh kota itu gitu kan. Iya. Dan tundukkanlah gitu. Dudukilah dan sebagainya. Ini kan jadi semacam kontradiksi ya. Satu sisi Tuhan ngomong, kalau tadi Pak Joy ngomong bahwa itu bentuk kekudusan Tuhan, 10 perintah Allah, jangan membunuh salah satunya. Ini malah bangsa Israel disuruh membunuh gitu kan. Terlepas misalnya ya, waktu itu Musa gitu atau Yosua bicara, loh Tuhan, lu kan ngomong jangan bunuh gitu. Tapi sekarang aku disuruh bunuh. Iya. Kasarnya gitu. Ya, ini juga pertanyaan yang mungkin cukup sering ditanyakan. Iya. Mungkin saya akan bacakan saja ya satu kalimat Tuhan Yesus di Matius pasal yang kelima. Dia merefer hukum Taurat ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya. Nah, siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Jawaban saya ada di sini. Ketika Yesus berkata, kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayat 21 dan 22 ini punya korelasi. Artinya kata membunuh di sana dalam bahasa Inggris itu ada dua. Ada murder And kill. and kill. Nah kalau kita melihat dalam konteks ayat 21, yang ingin ditekankan oleh Yesus adalah bukan perbuatan membunuhnya yang salah. Bukan murdernya. Iya, tapi yang masalahnya adalah setiap kamu telah mendengar, tetapi siap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya ini sikap hati, motivasi sebenarnya. Oke. Jadi karena orang benci, karena orang marah kan gitu. Ini kan konteksnya gini. Jangankan kamu membunuh, kamu marah dalam hatimu. Menurut Yesus ini, Ya. kamu juga harus dihukum gitu. Ya. Jadi bukan karena perbuatan pembunuhannya. Nah, dari kalimat inilah kita bisa memberikan jawaban. Kenapa kok di dalam konteks perjanjian lama ada bagian itu? Maka kita bisa melihat dalam konteks motivasi. Oke. Motivasi dalam bangsa-bangsa saat itu adalah memang peperangan. Jadi melihatnya itu pendekatannya itu bukan di dalam sikap pembunuhannya sendiri, perbuatan membunuhnya sendiri. Tapi alasan mengapa
aku itu melakukan pembunuhan. Tadi murder atau kill. Ya. Karena kalau kamu membunuh, tapi kamu tidak membunuh, tapi hatimu marah kepada orang lain. Menurut Yesus, itu juga salah. Ya. Jadi bukan karena proses pembunuhannya. Nah, kalau kita melihat dalam bagian perjanjian lama, sejarah, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan mengizinkan terjadinya pertempuran dan peperangan. Ya. Dan rasanya kita kalau bicara tentang peperangan ya, pendekatannya kepada etika. Sama seperti beginilah. Apakah kalau ada orang yang sudah sakit, tidak lagi bisa merespon, kita bisa mencabut alat pacu jantungnya misalnya. Okay. Padahal dia sebenarnya secara medis sudah tidak ada. Iya, jadi kan ada konteksnya itu mati tapi dia itu bisa hidup karena alat. Iya. Jadi kalau alatnya nggak ada, itu bahasanya apa sih istilahnya? Ada istilah etisnya sebenarnya. Apakah itu diperbolehkan? Nah itu banyak komponen di sekelilingnya. Apakah nanti pemahaman tentang apa itu kematian, bagaimana cara pandang dokter terhadap kondisi pasien itu pasti bermacam-macam semuanya. Nah sama juga pada waktu kita lihat di dalam peperangan perjanjian lama. Jadi sangat sulit sekali kita ini melihat bahwa peperangan tanpa pembunuhan. Tidak akan pernah, ya peperangan tanpa pembunuhan berarti bukan perang namanya. Ya pilihannya dua. Kalau nggak rundingan ya dibantai gitu. Ya silakan saja gitu. Nah ini kan pemahaman yang banyak orang juga konyol ya. Maksudnya gini, apa sih kasih itu? Apakah kasih itu konyol? Enggak loh. Tuhan tuh mengatakan kita ini harus cerdik, tetapi tetap tulus kan gitu. Kadang-kadang orang Kristen terlalu tulus sehingga nggak cerdik. Nggak cerdik. Akhirnya apa? Dipakai itu. Oh katanya kasih. Jadi konyol gitu. Nah dalam pemahaman itulah kita harus melihat pendekatannya perjanjian lama. Tapi sekali lagi ya kata gue, kalau kita mau sungguh-sungguh melihat di dalam konteks perjanjian lama, Tuhan itu sudah sangat beranugerah, sangat luar biasa dibandingkan semua hal bangsa-bangsa yang lain di sekelilingnya. Pembantaian yang luar biasa, misalnya Filistin saja. Filistin itu secara sejarah itu dijelaskan, mereka itu kalau menang peperangan, ada wanita sedang hamil, mereka pakai itu untuk undian. Ini laki apa perempuan anaknya? Dibelek, diambil keluar. Oh laki, ya kau menang. Istilahnya sampai sebegitu, gitu ya? Iya, segitu parahnya gitu. Tapi di dalam Israel, Tuhan itu menggunakan peperangan itu dengan hukum. Luar biasa. Kalau kamu menang, bangsa yang kamu tawan ada perlakuannya harus begini. Kalau ditanya dia mau jadi budak atau enggak. Kalau nggak mau jadi budak harus menyelesaikan tugasnya segini. Baru mereka ini ada tempat kubu-kubu pengungsian. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa beranugerah. Nah ini salah satu gambaran kenapa kok ada perang. Nah itu munculnya juga dari tadi, dosa tadi yang di awal. Jadi dosa itu merusak bukan hanya manusianya, potensi, tapi juga sistem. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu bertoleransi terhadap kultur waktu itu. Betul, gitu kan? Betul. Bukan seperti itu. Nanti khawatirnya kan ditangkapnya bahwa ya berarti Tuhan itu bertindak berdasarkan situasi gitu kan. Khawatirnya gitu. Kalau dulu boleh perang, ya nggak apa-apa perang gitu kan. Enggak sih, menurut saya Tuhan itu tetap Tuhan yang konsisten ya. Misalnya ada pertanyaan, kok Raja Salomo banyak istri? Gak hanya Salomo sih, yang lain-lain juga. Katakanlah Salomo yang paling banyak gitu yang disorot. Kok Tuhan nggak mendisiplin? Siapa bilang Tuhan nggak mendisiplin? Tuhan sangat mendisiplin Salomo. Bayangkan kitab Pengkhotbah itu menggambarkan di akhir hidupnya kan. Salomo kan tulis 3 kitab kan. Kidung Agung, Amsal, lalu Pengkhotbah. Kan? Nah, Pengkhotbah ini kan di akhir hidupnya kan. Lalu dia melihat apa yang terjadi selama dia hidup. Bayangkan di Kidung Agung tentang cinta, apa segala macam luar biasa. Di dalam kitab Amsal hikmat yang sangat luar biasa. Hikmat, nasihat. Di dalam Pengkhotbah ketika dia akan mengakhiri hidupnya dia mengatakan semuanya sia-sia. Seperti menjaring angin. Betul. Bagaimana mungkin? Nah itu tadilah perjalanan kehidupan yang akhirnya kita tahu kan. Bukan berarti Tuhan itu mengizinkan Salomo punya banyak selir itu. Tuhan itu artinya bertoleransi tadi. Enggak lah, Tuhan itu tetap sedih. Ya. Tapi sekali lagi, perspektifnya kan di dalam konteks tradisi budaya pada zaman itu. Karena akibat manusia jatuh dalam dosa. Dan itu memang ada beberapa hal seperti itu yang memang tidak, tanda kutip nih ya, tidak tertulis di dalam firman Tuhan gitu kan. Sehingga kita bicaranya adalah
ya wajar gitu kan. Akhirnya timbul inilah, ya itu tadi kalimat kewajaran akhirnya. Dan si Daud raja, dia punya istri lebih dari satu. Belum itu istri, belum gundiknya istilahnya, selirnya gitu kan. Salomo even bigger gitu kan, jumlahnya gitu kan. Terus ada lagi ya rata-rata raja-raja semua kayak gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa Allah menoleransi itu gitu kan. Dalam perjalanan raja-raja yang dipilih oleh Tuhan gitu istilahnya, melalui para nabinya ya Tuhan juga berbicara sebetulnya gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau melihat lebih jauh ya, ini ada buku namanya Paul Copen. Nih, saya di rumah juga ada. Is God a Moral Monster? Paul Copen ini memberikan banyak sekali jawaban terhadap pertanyaan yang Kota Teguh tadi sampaikan. Dia bagus sekali, pendekatannya itu sangat luar biasa. Sejarah, budaya, apa yang terjadi saat di sana. Ya, termasuk tadi saya dapatkan informasi tentang orang Filistin juga dijelaskan di sana. Gitu. Jadi is God is a moral monster? Memang dari sejak dulu orang-orang yang ateis ya katakanlah menyerang kekristenan itu salah satunya adalah begitu. Pendekatan ini. Kenapa kok Tuhan begitu jahat, begitu bengis? Menyuruh untuk bumi hanguskan, tidak boleh ada yang tersisa. Nah itu istilah-istilah yang diangkat. Padahal kalau kita membaca kalimat itu, pendekatannya dalam konteks. Apakah memang betul-betul di bumi hanguskan? Enggak kok. Jadi apa maksud di bumi hanguskan? Nah ini kata yang harus kita gali kalimat itu. Tapi orang kan nggak mau tahu ya, karena orang sudah pendekatannya, Tuhan tuh monster. Wah ini kalimatnya diangkat, nggak melihat konteks dan kata yang dipakai. Kadangkala sih memang kalau kita bicara di firman Tuhan ya, kita baca di firman Tuhan, itu kan kadang ada istilahnya kayak salah satu contoh cacat jiwa waktu zamannya Yusuf Maria, sensus oleh Herodes, Agustinus, saya sampai lupa nih, Agustinus gitu kan. Berangkatlah orang di seluruh bumi gitu kan. Itu kan bukan berarti bahwa di Indonesia pun mereka berangkat ke situ gitu loh. Tapi ya memang seluruh bumi itu karena memang saking banyaknya jiwa di bawah pemerintahan Romawi waktu itu yang dimana Agustinus itu salah satu daerah kekuasaannya ada di Bethlehem sehingga karena kata bumi juga ada kosmos, ada aion. Tapi kan orang nggak pernah bisa memahami. Berarti seluruh bumi. Dan itu juga ini saya juga senang sih baca. Saya baca sebuah buku mengenai biografi Yerusalem itu bagus juga bukunya. Itu juga melihat dari sisi sejarah juga gitu loh. Kalau kita bicara firman Tuhan bicara bumi, seluruh bumi ya bukan berarti seluruh manusia masuk ke sana gitu kan. Ya cuman di daerah kekaisaran Romawi yang sebetulnya memang waktu itu cukup luas gitu. By the way bukunya itu online atau ada buku? Ini saya cek di sini kayaknya di menarik gitu. Ya di medsos, di online store nih ada nih. Nanti bisa search aja sih di googling itu. Is God is a Moral Monster judulnya. Is God is a Moral Monster. Yang penulisnya Paul Copen. Paul Copen. Paul Copan. Menarik bukunya, saya coba akan cari itu. Tapi memang banyak sih sebetulnya kalau kita bicara dosa, kita bicara kecenderungan manusia yang destruktif gitu kan. Sebetulnya bukan hanya perbuatan antar manusia dengan lingkungan, manusia dengan makhluk hidup yang lain. Itu juga bisa bicara mengenai perspektif apakah ini sebetulnya seperti tadi dikatakan, kalau dengan alam, dengan lingkungan, dengan makhluk hidup yang lain mungkin pelanggaran itu, tapi ya itu tadi basicnya sebenarnya dosa karena manusia berusaha untuk menjadikan tempat itu menjadi tempat yang sesuai dengan keinginannya dia. Itu berarti dosa juga sebetulnya di awal. Ya termasuk kan banyak unsur ya Kota Teguh ya. Kalau kita bicara tentang kontemporer isu ya, saya LGBT. Lalu pertanyaan tentang kenapa kalau Tuhan itu baik ada orang yang lahirnya cacat, gitu. Ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki dan lain sebagainya. Itu tadi semuanya jawabannya di dalam Christian worldview itu adalah begini. Tuhan tuh menciptakan baik, tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, dampak dari dosa itu tidak hanya merusak relasi kita dengan Tuhan, tapi relasi diri kita secara genetika. Makanya kita selalu bicara gini, ada orang ngomong, wah orang yang sudah di dalam Tuhan tuh nggak boleh ke salon misalnya.
menurut saya terlalu sempit ya bicaranya. Maksudnya gini, apakah kita berarti tidak mensyukuri tubuh yang Tuhan berikan? Ya kita harus melihatnya dalam perspektif itu. Tuhan menciptakannya baik. Tapi karena jatuh dalam dosa secara genetika, kita ini juga terganggu, rusak gitu loh. Makanya ada orang yang mungkin ya, minyak di wajahnya itu terlalu banyak, sehingga muncullah komedo. Ya, buat saya komedo adalah hasil manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya Tuhan tuh memberi hikmat kepada beberapa orang, memikirkan kan gitu kan. Manusia kan kreatif karena gambar dan rupa. Membuat apa inovasi-inovasi. Kalau manusia ada komedo gimana nih, pecat sendiri tambah rusak. Akhirnya muncullah ada alat ini, ada obat ini. Jadi buat saya no problem gitu loh. Misalnya kita ini ke salon, tapi motivasi kita harus jelas, jangan sampai gini. Kita menghabiskan banyak uang demi supaya penilaian orang lain terhadap kita itu tinggi. Nah itu juga salah. Ya, karena tapi memuaskan diri. Iya betul, tapi kita harus menjaga tubuh. Karena Yesus mati menebus dosa kita itu bukan hanya secara rohani loh. Secara jasmani. Sama seperti kalau ditanya, orang Kristen naik motor pakai helm. Jawaban terbaiknya kenapa pakai helm? Bukan karena supaya nggak ditilang. Tapi karena saya berusaha menjaga tubuh yang Tuhan percayakan ini sebaik mungkin. Nah itu jawabannya harusnya. Nah itu kan konsep pemikiran ketika manusia itu memahami apa itu dosa. Jadi bukan hanya sekedar, ya jangan mencuri, jangan membunuh. Jadi lebih kepada apa ya? Kayak pertanyaan anak muda zaman ini lah kok Teguh. Boleh nggak sih pakai tank top? Boleh nggak sih dicat rambut? Yang laki boleh nggak sih ditindik? Boleh nggak sih ditato? Boleh nggak sih pakai rok mini? Menurut saya kalau jawabannya hanya boleh nggak boleh, itu hanya agama. Tapi di dalam Kristus harusnya bicara tentang layak atau tidak layak. Apakah dengan berpakaian seperti ini, aku semakin bisa memperlihatkan Kristus di dalam hidupku? Apakah dengan tato ini, aku semakin... Nah itu kan pasti konteksnya beda-beda ya. Ya makanya waktu itu, istilahnya bukan egosentris, tapi teosentris gitu. Betul. Karena kalau kita bicara tato misalnya, buat orang Indonesia agak sulit. Kita jadi saksi. Saya pernah punya pengalaman. Jadi ngobrol mau berenang nih. Ngobrol sama orang, pendekatan. Oh baik, responnya bagus. Saya pikir mau penginjilan. Setelah itu berenang, buka baju kan. Nah salahnya saya mungkin. Lalu kelihatan sesuatu gitu. Setelah kelihatan sesuatu, orang ini menjaga jarak. Akhirnya saya nangkep, oh iya, nggak semua orang tuh siap melihat tato. Karena punya interpretasi yang lain. Beda kalau misalnya kita di Australia, ya di Amerika, tato, pendeta pakai tato apa, nggak apa-apa lah. Tapi lagi-lagi kan ini bicara tentang bagaimana kita ini bisa, itu tadi, teosentris tadi. Kalau pakai tank top misalnya, mungkin di beberapa budaya kultur oke sih. Tapi kalau... kalau kita keluar... Itu bicara Yesus di Indonesia gitu ya terus pakai beda lagi ceritanya. Agak sulit. Tapi lagi-lagi kita harus melihatnya itu tadi layak atau tidak layak. Karena kalau boleh nggak boleh, nanti ujung-ujungnya hanya ke antroposentris, ke diri kita. Artinya kalau saya nanti salah, saya masuk neraka. Kalau benar, saya masuk surga. Ya itu menurut saya bukan ajaran Kristen sih. Ajaran Kristen harusnya kita mengucap syukur karena Yesus sudah menebus dosa kita. Caranya mengucap syukur, kita kasih yang terbaik. Ya dalam banyak hal. Betul. Kadang-kala sih kita melihatnya bahwa hikmat itu perlu gitu ya. Hikmat dari Tuhan itu perlu. Kita dikasih otak, kita dikasih hati. Itu untuk apa ya? Untuk bisa berpikir gitu kan. Anggaplah misalnya pakai tank top gitu misalnya. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa untuk tidur baju santai, is okay gitu kan. Tapi kalau dia pakai misalnya ke pasar gitu kan atau kemana ya beda lagi ceritanya. Ke gereja kan gitu kan. Beda lagi kan ceritanya. Sulit ya Kota Gue. Kalau kita ngomong misalnya, Injil itu nggak bisa diterima orang tuh kadang-kadang bukan berita Injilnya. Tapi karena budaya di sekelilingnya itu tadi yang Kota Gue ngomong. Orang pakai tank top. Jadi orang mikir, wah ini agama apa ya? Larang banget ya. Aturannya. Masa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus ada lagi yang mikir, oh kalau jadi orang Kristen tuh pakaiannya begini ya. Oh, boleh tuh pakai tato. Jadi ada seperti pembenaran. Padahal kan nggak begitu ya. Nah, padahal kalau seperti itu nanti jadinya berpikir, waduh ini nggak boleh membunuh. Nggak boleh membunuh, istilahnya nggak boleh membunuh secara fisik. Ya itu pastilah nggak boleh membunuh secara fisik. Untuk saat ini ya, dalam artian konteks yang lalu, lalu. Tapi yang saat ini nggak. Tapi Tuhan juga ngomong bahwa kalau kamu benci aja dalam hati saudaramu, kamu juga membunuh. Itu susah dipahami gitu kan.
Tetapi dengan berjalannya waktu saya akhirnya memahami, oh iya, kalau kita benci gitu ya ke orang, itu sebetulnya sudah apa ya, eh, seperti pembunuhan pribadi saya. Misalnya saya benci sama Pak Joy nih dalam hati nih, maka saya udah bunuh Pak Joy dalam hati saya. Kenapa? Iya. Apapun yang Pak Joy lakukan, saya nggak akan suka gitu. Iya, betul. Jadi suatu saat begitu tiba lengahnya, saya serang tuh Joy. Itu sudah assassination assassination semacam kayak karakter. Nah, kayak karakter assassination gitu. Jadi udah itu pun jelas gitu. Tapi kalau misalnya orang Kristen tadi itu yang ngomong, ya gitu aja udah bunuh, nggak usah. Susah juga. Matius pasal 5 kan begitu kok. Nggak cuma membunuh misalnya, dia ngomong jangan berzina. Ya berpikir aja. Berpikir aja, Yesus kan ngomong begitu. Kalau lagi nonton, menginginkan aja makanya. Jadi, lagi nonton apalagi berbuat. Makanya dari konsep inilah kita bisa paham. Artinya tanpa anugerah Tuhan kok Teguh, rasanya mustahil kita bisa hidup seperti yang Tuhan ingin. Karena apa ya? Hati kita tuh pabrik berhala katanya. Tanpa sadar tuh kita bisa membuat berhala-berhala baru. Iya betul. Apapun itu bentuknya, entah itu hobi, entah itu bahkan teologi juga bisa. Jadi berhala kita gitu loh. Ya kita atas nama doktrin reform misalnya menyakiti orang lain, menghakimi ini, menghakimi itu. Walaupun saya bilang ya jangan menghakimi itu konteksnya adalah bukan kita, tapi Alkitab. Kita otoritas yang paling tinggi, iya kita betul. Kembalikan ke itu. Ayo baca saja Alkitab ngomong apa kan begitu. Tapi kalau kita bicara tentang hati itu tadi sulit sekali. Bahkan setiap hari, sulit lah. Kalau cuma sekedar apa ya namanya, kan ini ya konteksnya. Perbuatan baik itu dikatakan baik atau tidak baik bukan hanya apa yang kelihatan kan, tapi lagi-lagi sikap hati. Iya. Kamu mau nolong orang lain karena kamu ingin ditolong suatu kali, itu juga salah. Kalau kamu berbuat baik supaya nanti kamu masuk surga, menurut saya itu pamrih kan. Saya harus berbuat baik supaya apa? Nanti kalau mati masuk surga. Jadi berbuat baik itu hanya untuk supaya saya masuk surga. Bukan karena esensi berbuat baik. Lagi-lagi itu kata gue, saya setuju sekali. Sangat-sangat sulit gitu loh. Hati kita ini untuk apa ya? Melakukan apa yang Tuhan ingin. Jangankan perbuatannya. Hati dan pikiran saja kita dikendalikan dengan sesuatu yang kita rasa itu benar. Ya memang sebetulnya kalau dari apa yang kita bicarakan sampai sejauh ini Pak Joy, memang susah gitu ya dalam artian. Kita mesti terus terang jujur lah. Susah lah. Kita nggak berbuat atau nggak melanggar sesuatu itu susah, iya kan? Kita ngomong terus terang aja deh, gitu kan. Mungkin dari tadi kita keluar rumah aja, mungkin sudah berapa yang kita langgar gitu. Dalam artian yang nggak boleh kita lakukan, tapi ya bukan berarti bahwa itu menjadi satu toleransi gitu. Saya kan manusia, manusia nggak ada yang sempurna. Ya memang manusia nggak ada yang sempurna. Tapi yang penting itu adalah motifnya, dalam artian bahwa kalau lu tahu nggak sempurna, ya berusaha untuk jadi menuju ke kesempurnaan gitu kan. Yang penting kan itunya. Makanya saya setuju sekali kok Teguh. Yang Tuhan lihat itu bukan hasil akhir, tapi prosesnya. Makanya saya selalu kasih ilustrasi gini. Ada satu teman saya, dia punya anak misionaris ya, pindah dalam satu kota. Nah anak ini seumuran saya mungkin ya, 7 atau 8 tahun itu masuk sekolah. Masuk sekolah. Begitu masuk sekolah karena pelajarannya baru, sekolahnya baru, nilainya jelek dong. Semester pertama bisa terima lah. Setelah semester yang kedua jelek lagi. Nah ini ceritanya menarik. Jadi dia dipanggil nih, yang nilainya jelek sama ibu-ibu yang ada di sana yang nilainya juga jelek. Setiap ibu masuk keluar mukanya jadi nggak enak, anaknya dimarahin. Giliran dia masuk keluar dia senyum. Orang tua lain bingung loh. Ini nilainya jelek apa enggak sih? Kok orang tuanya senyum? Penasaran dong, ditanya. Pak, permisi tanya, nilainya anaknya jelek ya? Iya jelek. Kok bapak senyum? Lalu orang tuanya ini bilang gini, saya misionaris ini. Anak saya waktu pertama kali datang, nilainya itu rata-ratanya 3. Sekarang rata-ratanya 5. Masih jelek. Tapi dari 3 ke 5, itu sebuah usaha. Dan saya tersenyum dan mengatakan, nak, well done. Karena walaupun masih merah, tapi kamu ada usaha dari 3 ke 5. Bagi saya, Tuhan itu mengatakan hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna, adalah proses tadi. Betul. Memang hari ini rapot kita memang masih merah. Tapi pertanyaannya apakah
ada progresif. Iya. Jangan sampai kita dua terus. Yang tadi kota gue bilang, wis aku kan manusia, wis ngene ae gitu. Iya. Kan harusnya kita naik. Ya naik. Karena ada yang ngomong kan stabil tuh bagus. Konsisten. Konsisten di bawah. Konsisten di bawah. Nggak ke atas. Iya. Oke. Ya, Pak Joy, ini sangat-sangat menarik sih ya topik-topik seperti ini dan ini kita bisa bicara mengenai dosa, tapi secara umum lah kita bicara secara universal dosa itu apa. Mungkin lain kali kita mesti ngobrol lagi nih soal yang lain gitu kan. Iya. Kalau kita ngomong soal surga gitu, waduh, di awang-awang, apalagi neraka di awang. Jawaban saya tunggu tanggal mainnya aja. Oke. Thank you banyak Pak Joy untuk waktunya. Lama nggak Mungkin ketemu. closing aja sedikit ya. Silakan, yuk. Karena kita ini tidak mungkin mampu. Kuncinya hanya satu sih. Jangan berfokus untuk menghasilkan buah. Karena kita pasti frustrasi. Oke. Jadilah ranting yang berfokus untuk melekat kepada pokok. Dan biarkan sang pokok yang menghasilkan buah melalui hidupmu. Oke. Supaya jelas pendengar dan jemaat, kalau gitu susah ya sudah kita diam aja. Enggak. Poinnya adalah kalau kamu lagi bergumul dengan kemarahan, jangan belajar untuk tidak marah, tapi belajarlah untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan membuat kamu dimampukan untuk tidak marah. Iya. Atau memanage kemarahan itu. Betul. Jadi kita ini kan kita ranting, dia pokok. Tugasnya ranting ini bukan menghasilkan buah. Ini banyak orang Kristen nggak ngerti, sehingga mereka tuh frustrasi gitu loh. Aku sudah usaha nggak bisa, nggak mungkin bisa gitu loh. Karena nggak ngelekat ke pokok. Betul, karena poinnya adalah ranting melekat pada pokok dan biarkan sang pokok yang menghasilkan buah itu. Dan itu dalam pengalaman saya mengaminkan sekali. Saya merokok, lepas rokok susah minta ampun, ngomong kasar, kebiasaan susah minta ampun, emosi, susah minta ampun. Saya berusaha untuk tidak merokok, gagal terus. Berusaha untuk tidak emosi, gagal terus. Berusaha tidak ngomong kasar, gagal terus. Berusaha untuk tidak nonton film porno, gagal terus. Karena saya dapat kuncinya. Bukan kepada hasil ininya, tapi melekat kepada pokoknya. Maka hari ini saya bilang, kalau aku bisa tidak marah lagi, misalnya ya, tidak merokok lagi, tidak narkoba lagi. Poinnya hanya satu sih, bukan saya. Tapi karena Tuhan Yesus yang membuat saya mampu. Dimampukan. Nah ini mungkin poin terakhir yang mungkin kita perlu bahas tentang dosa ini. Kita nggak mungkin bisa melawan dosa, tapi kita hanya bisa melawannya dengan kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kuncinya adalah menjaga relasi kita dengan Tuhan supaya kita bisa melawan kuasa dosa ini. Dan mengikuti prosesnya. Betul, mengikuti prosesnya. Karena kalau saya Pak Joy, nah ini sebelum kita tutup ya, kalau saya lebih banyak memang berbicara bahwa ya itu tadi, hasil akhir itu nanti. Tapi yang kita mesti harus hayati dan harus kuat itu di prosesnya. Justru sakitnya, senangnya itu ada di proses, bukan di hasil akhir. Dan saya yakin Tuhan pasti melihat lah bagaimana kita berusaha. Berproses begitu. Oke, thank you banyak Pak Joy. Thank you Kota Teguh. Salam untuk Bu Betty, lalu si kecil. Ya, saya Calvin Kalista. Iya, saya pengen tuh sama Dion tuh. Kali ya.